Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال نبينا محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوكر كبيرنا. Masyiral ikhwah, kaum muslimin yang menyaksikan atau yang mengikuti daras kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tentunya kita bersyukur atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat dan juga nikmat iman. Bahkan nikmat keistiqomahan kita dalam belajar. Ya, sampai detik ini kita masih diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari ilmu syar'i. Di antaranya yang kita tekuni saat ini atau kitab yang kita baca pagi hari ini perihal adab. Banyak sekali di antara kita meninggalkan perkara ini dan lebih fokus kepada ilmu. Nah, ya, lebih fokus kepada ilmu. Padahal bil adablah, dengan adablah tafhamul ilma. Engkau, kita semua bisa memahami ilmu. Ya, maka banyak di antara para ulama-ulama terdahulu yang kesalahannya tentu tinggi dari kita. Mereka banyak menghabiskan waktu untuk mempelajari adab terlebih dahulu. Baru setelah ia merasa cukup, ia beralih atau berpindah kepada belajar ilmu syar'inya. Ya. Sebagaimana hal tersebut dikatakan oleh Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, ta'allamna al-adabah. Kami itu belajar adab salasina aman, 30 tahun. Aman di sini sebagai tamyiz. Jadi Ibnul Mubarak menuturkan bahwasanya dahulu para ulama-ulama salaf, ya, salafun salih, ulama para pendahulu kita yang kesalehannya sungguh luar biasa. Mereka belajar adab 30 tahun. Wa ta'allamna al-ilma, dan kami belajar, kata beliau, ta'allamna al-ilma, dan kami belajar isyrina 20 tahun. Baik, kita langsung masuk saja membaca pelajaran yang ke-20 ini, atau untayan nasihat yang tersimpan di dalam kitab Pengagungan Terhadap Ilmu karya Syekh Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala, yang ke-10, Ma'qid Al-Ashir, Al-Ma'qidul Ashir. Untayan poin yang ke-10 yaitu mulazamatu adabil ilmi. Mulazamah artinya konsisten, senantiasa beradab dengan adabnya penuntut ilmu. Ya, konsisten dengan adabnya ilmu. Beliau mendahului bab ini dengan sebuah perkataan, ya, perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau.
yang beliau nukilkan dalam kitabnya Ibnul Qayyim berjudul Madarijus Salikin. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan adabul mar'i unwanu sa'adatihi. Adabul mar'i ini susunan idhofah. Adab sebagai mudhof, al-mar'i sebagai mudhof ilaih. Berarti ada sisi makna kepemilikan. Berarti adab ini kepemilikan terhadap seseorang. Bisa kita terjemahkan adabnya seseorang itu. Nah, unwan ini sebagai khobar nih. Khobarnya berbentuk idhofah pula. Sa'adatihi mudhof ilaihnya unwan. Unwan ini tanda. Ya, bisa kita terjemahkan sebagai alamat, bisa sebagai tanda. Maka di sini yang lebih cocok adalah tanda. Jadi adabnya seseorang itu merupakan tanda sa'adatihi, kebahagiaannya seseorang tersebut, wa falahihi, dan juga keberhasilan, keberuntungan, kemenangan orang tersebut. Ya. Jadi adab itu merupakan tolok ukurnya kebahagiaan seseorang. Jikalau seseorang itu mengeluhkan situasi kondisi hidupnya bahwasanya ia dalam kondisi hidup yang tidak bahagia, maka satu solusinya perbaikilah adab ya dengan sesama. Maksudnya di tengah lautan manusia yang lain. Wakillatu adabihi, dan sedikitnya adab yang ada pada dirinya, unwanu syaqawatihi wa bawarih. Berarti ini kebalikannya nih. Sedikit adab yang ada padanya itu merupakan tanda kesengsaraan, bukan tanda kebahagiaan. Berarti kalau kita ingin bahagia, adab kita harus diperbanyak. Akhlaknya bagus, memiliki budi pekerti luhur. Tapi kalau adab sudah sedikit di dalam diri kita, maka persaksikanlah bahwasanya itu adalah tanda kesengsaraan hidup kita. Ya. Dan juga bawarih, yaitu kerugian di dalam hidup. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan perkataannya. Famastujliba khairud dunia, dan tidaklah diraih ya kebaikan dunia dan akhirat itu dengan apa? Mithlil adab, dengan cara seperti beradab di dalam kehidupan. Jadi kebaikan dunia dan akhirat tidak akan pernah bisa diraih kecuali dengan apa? Dengan adab yang baik, budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Bagaimana cara kita memanusiakan manusia, ya. Nah, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, maka tirulah akhlak beliau. Jikalau kita mengaku ya mengikuti pendapat fulan ulama ini, maka tirulah akhlak ulama tersebut. Ya. Wala walastujliba ya hurmanuhuma. Nah, dan tidak ada yang bisa membuat terhalangnya kebaikan dunia dan akhirat. Hurman itu kan terhalang. Huma ini maksudnya kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Jadi kebaikan dunia dan akhirat itu akan terhalangi, maksud di sini ya. Dengan apa? Qillatil adab. Dengan sedikitnya adab yang ada pada diri kita. Perkataan yang sungguh luar biasa. Lastujliba, kata beliau. Ya. Nah, lalu ada sebuah untayan syair. Ya, bagus. Wal mar'u
la yasmu bighairil adabi. Dan almar'u seseorang itu la yasmu tidak akan yasmu terangkat tinggi derajatnya. Seseorang tuh nggak akan pernah bisa terangkat atau tinggi derajatnya bighairil adab. Without bighair tanpa adab. Wa iyyakun dza hasabin wa nasabin. Meskipun dia itu memiliki hasab, kedudukan yang terhormat, wa nasabin, walaupun dia memiliki nasab garis keturunan yang mulia, darah suci, keluarga, darah biru dan yang semisalnya. Tapi qillatul adab fi nafsihi, ya, alamatu syaqwatihi wa bawarihi. Ya, meskipun ya dia dari keluarga ini itu, tapi dia memiliki apa? Sedikit adab di dalam dirinya, ada sedikit adab di dalam dirinya. Jadi tidak sempurna adabnya, masih kekurangan dia, masih fakir adab. Maka jadilah itu tanda kesengsaraan hidupnya. Jadi bukan jaminan. Kehormatan diri kita ditentukan dari kualitas diri kita. Dan kualitas diri kita itu tiada lain ditentukan dari apa? Adab yang ada di dalam diri kita. Dan adab di dalam diri kita itu terbentuk dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu merupakan ya sebuah tenaga di dalam agar kita bisa menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Kalau orang sudah beriman kepada Allah, maka dia akan merasakan yang namanya halawatul iman, manisnya iman. Ya, apa indikator manisnya iman? Yaitu konsisten, istiqomah melakukan amalan soleh, walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit, ya, tapi dilakukan secara konsisten. Nah, ya, misalkan sholat sunnah 2 rakaat, ya terus lakukan tersebut, ya. Hobi menyapa orang, menebar salam, mengalirkan mata air kebaikan. Mengalirkan mata air kebaikan dia alirkan dengan ilmu, bukan dengan tanpa ilmu, tapi dengan ilmu dia alirkan. Ya. Jadi narasi-narasi mengalirkan mata air kebaikan kalau bisa teruslah kita belajar di atas ilmu, karena sejatinya yang paling bermanfaat kita aliri ilmu. Kita aliri ilmu. Tidak mungkin ya seseorang itu bisa mengaliri ilmu kalau dia tidak punya ilmu sebelumnya. Ya. Maka seseorang dikatakan memiliki ilmu kalau dia belajar, senantiasa terus belajar, tidak ada kata berhenti. Nah ini perkataan yang bagus di bawahnya. Wa inna ma yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi wa innama, ya. Dan tiada lain, innama ini adatul hasr, ya, adatul hasr, sebuah kata yang berfungsi untuk membatasi, ya. Bahkan di balaghah itu, di balaghah adatul hasr, maknanya apa? Taksis, mengkhususkan. Dan tiada lain, ya, yasluhu orang yang layak lil ilmi untuk mendapatkan ilmu, ya, man ta'addaba adalah orang yang beradab, biadabihi dengan adabnya, fi nafsihi untuk dirinya, ya, atau dalam dirinya, wadarsihi di dalam pelajarannya. Jadi dia beradab di dalam dirinya, beradab di dalam pelajarannya, bahkan dia pula beradab bersama gurunya, bahkan yang sepantaran dengannya, yaitu ketika bersama qarin, yaitu teman dekat maupun teman tidak dekatnya, dia harus tetap beradab. Nah, Qala Yusuf
Ibnul Husain, ya. Yusuf bin Husain berkata, bil adab, dengan adab, tafhamul ilma, dengan adab engkau akan mengetahui, bahkan bukan cuma sekedar mengetahui, tapi tafham di sini redaksinya. Dari kata fahima yafhamu fahman, yaitu memahami, jauh dari level sekedar mengetahui. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Li'annal muta'addiba yura ahlan. Ya, karena seorang yang beradab itu yura, dia akan dipandang sebagai ahlan lil ilmi, orang yang ahli dalam satu bidang disiplin ilmu, ya. Atau dia akan dianggap sebagai apa? Ahlul ilmi, orang yang ahli dalam ilmu. Fayubzalu lahu, maka ya, yubzalu lahu, maka dia pun akan mendapatkan ilmu atau diberikan ilmu lahu kepadanya. Oleh siapa? Oleh gurunya. Begitu. Ketika orang itu beradab dengan ilmu, beradab di depan masyayikh, di depan guru, maka orang-orang ini akan senang. Bahkan gurunya ketika mengajar pun akan lebih totalitas. Ini yang dimaksud dengan sampai pahamnya ilmu di dalam diri kita kalau kita beradab. Jadi guru akan semakin senang. Totalitas beliau mengajarkannya. Ya, bahkan tanpa uang speser pun, ya, tidak dihitung-hitung lagi. Guru akan meluangkan banyak waktu kepadanya. Siapapun dia gurunya. Nah, wa qalilul adab, dan ini kebalikannya. Ya, kalau kita memiliki sedikit adab, ya, maka yu'azzul ilmu. Al ilmu sebagai fa'il dari yu'azz. Yu'azz ini tidak layak ilmu. Ya, ayyudayya indahu. Ya, yang mana orang sedikit adab ini kalau belajar ilmu, sesungguhnya dia telah menyia-nyiakan ilmu yang ada padanya. Taib. Wa min huna kana salaf, dan dari sini dahulu para salaf rahimahumullahu, semoga Allah merahmati mereka semua, ya'tanauna, ya, ya'tanauna bita'allumil adab kama ya'tanauna bita'allumil ilmi. Mereka memperhatikan adab sebagaimana mereka memperhatikan ilmu. Lalu Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Al-hadiya ma'nahu al-adab. Dahulu mereka, yakni para salafun salih, para ulama terdahulu kita yang memiliki, ya, derajat amal salih sungguh luar biasa. Mereka dari kalangan, ya, tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in, maupun ulama-ulama awal setelah habis masa tabi'ut tabi'in. Mereka belajar adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Ya. Sebagaimana yang kami telah nukilkan perkataan Ibnul Mubarak di awal-awal membuka dars atau bab ini tadi. Bahwasanya Ibnul Mubarak mengatakan, ta'allamnal adaba. Kami belajar adab itu salatina aman, 30 tahun. Aman itu mansub sebagai tamyiz. Wa ta'allamnal ilma 20. Dan kami belajar ilmu 20 tahun. Berarti mana yang lebih banyak? Jelas belajar adab. Karena dia faham, tafhamu ilma ini, ya, bil adab. Engkau akan memahami ilmu hanya bisa dengan adab. Baik. Sekelumit
perkataan-perkataan dari ulama salaf, maka bagus Syekh Saleh mengatakan, bal inna ta'ifatan minhum, bahkan sesungguhnya ada sekelompok dari mereka dari ulama-ulama terdahulu yang mana mereka yuqaddimuna ta'allumahu, yang mereka mendahulukan ya pembelajaran adab ala ta'allumil ilmi, ya, atas pembelajaran ilmu. Jadi mereka lebih mendahulukan pembelajaran adab daripada pembelajaran ilmu. Lalu ditanyakan, ya, banyak sekali ini ditanyakan kepada ustadz-ustadz, kepada syekh-syekh, karena kita hanya mendapatkan redaksi beradab, 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 atau redaksi ya cerita-cerita demikian. Ya, porsi belajar adab harus lebih banyak dari belajar ilmu. Lalu bagaimana cara belajar adab? Ya, bagaimana cara belajar adab? Ini sebagaimana yang dinukilkan. Ya, ketika Al-Imam Ahmad bin Hambal mengajarkan suatu ilmu kepada murid-muridnya, maka hanya sebagian murid yang membawa buku. Ya, lalu yang murid yang tidak membawa buku tersebut, ya, dia memperhatikan adabnya Imam Ahmad bin Hambal ketika menyampaikan ilmu, ya, ketika duduknya seorang ulama. Nah, namun setelah mereka itu mengetahui adab, barulah mengambil sebuah kertas dan menuliskan ilmu yang keluar dari mulutnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi belajar adab itu kita memperhatikan, observasi guru tersebut. Boleh sekali dua kali kita datang pada satu kajian, kita tidak membawa buku catatan. Tapi jangan sampai terus-menerus kita tidak membawa kertas, lembaran-lembaran, lalu kita tidak menuliskan. Tidak, jangan sampai. Ya, tapi boleh sesekali kita perhatikan bagaimana ulama itu berbicara. Ya. Atau juga langsung saja di pertemuan pertama kita tulis, sembari kita menuliskan ilmu yang keluar dari lisan para ulama, kita sembari melihat adab mereka. Taib qala Malik bin Anas, ya, Al-Imam Malik, ya, Imam Darul Hijrah sebutannya, pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, ya, Lifatan bin Quraisy. Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, kata Imam Malik. Ta'allumil adabi, ya, ta'allumil adabi. Pelajarilah adab qabla, sebelum anta ta'allama, sebelum engkau belajar al-ilma. Dibaca fathah sebagai maf'ulun bihi, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhiri. Inilah perkataan Imam Malik sebagai wasiat Imam Malik kepada seorang pemuda yang ia jumpai di zamannya. Dan ini relevan, ya, untuk kita pemuda yang ada di zaman sekarang. Wa kanu yuzhiruna hajatahum ilaihi adab, ya. Dan inilah keadaan mereka. Mereka menampakkan kebutuhan mereka kepada adab. Siapa mereka ini? Para salafun salih, ya, salafun salih. Yaitu siapa? Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bahkan jauh sebelum itu para manusia yang hidup di zaman sahabat, 3 generasi terbaik. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahum, kata Nabi kita Muhammad SAW. Lalu juga Syekh Shalih Al-Utsaimin menukilkan perkataan Makhlad bin Husain kepada Ibnul Mubarak yauman, pada suatu hari. Ya, Makhlad mengatakan, nahnu, ya, kami ini ila kathirin minal adab ahwaj lebih butuh kepada apa? Banyaknya dari ilmu, minna, ya, ila kathirin minal ilmi, daripada banyaknya dari ilmu. Ini perkataan Makhlad. Karena dia tahu bil adab nafhamul ilma, dengan adablah kita bisa memahami ilmu. Maka porsi banyaknya adalah adab. Wa kanu,
yusuna, dan dahulu mereka pun mewasiatkan, wa yursiduna ilaihi, dan juga menunjukkan bahwasanya ini loh yang benar, ya. Yang benar itu apa? Belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Karena nggak ada gunanya kita setelah mengetahui ilmu kalau kita tidak beradab. La yang ilmu tersebut di dalam diri kita. Qala Malik. Ya. Malik pun berkata, kanat ummi, dahulu ummi ibuku, tu'ammimuni. Ya, tu'ammimuni artinya mengenakan imamah kepadaku. Imamah itu seperti apa? Sorban, kain yang dibalut di kepala, ya, untuk laki-laki. Watakululi, dan ibunya berkata kepadaku, ya, ibu berkata kepadaku, izhab, ya. Jadi Imam Malik disuruh pergi ila Rabi'ah, ya, ila Rabi'ah. Dan Rabi'ah yang dimaksud di sini bukan Rabi'ah al-Adawiyah, salah seorang tokoh sufi. Nah, ahli tasawuf yang demikian ceritanya. Bukan. Yang dimaksud di sini adalah Ibnu Abi Abdurrahman. Ya, yang mana Rabi'ah ini yaitu Ibnu Abi Abdurrahman, seorang faqih, ya, ahlul ilmi di kota Madinah di zaman Imam Malik. Jadi ibunya menyuruhnya, ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Kalau datang kepada Rabi'ah, yang dimaksud di sini adalah Ibnu Abi Abdurrahman, ya. Kalau datang ini ke si orang ini, pelajarin adabnya dulu sebelum belajar ilmunya. Wa innama, dan tiada lain, hurima katsirun min talabatil asri. Masya Allah. Dan tiada lain, kebanyakan, hurima ini kan fi'il majhul, kita terjemahkan dari naibul fa'ilah dulu, katsir. Dan tiada lain, kebanyakan dari thalabah, yaitu penuntut ilmu al-asr. Al-asr ini zaman sekarang, hurima, terhalangi. Begitu, ya. Terhalangi dia dari apa? Dari ilmu. Nah, ya. Terhalangi dia dari ilmu. Karena apa? Bitadyi'i, bitadyi'il adab. Ya, karena dia tidak memperhatikan adab. Maksudnya menyia-nyiakan adab. Jadi orang yang menyia-nyiakan adab, menganggap Anda adab, pelajaran adab itu nggak penting, siap-siap terhalangilah ilmu darinya. Ya, sekalipun dia mengetahui ilmu itu hanya sebatas sakofah, wawasan, bukan ilmu yang sudah terpatri di dalam dirinya akibat effort usaha dia belajar, mempelajari ilmu sebelumnya. Baik. Nah. Ashraf Laith bin Sa'ad rahimahullah ta'ala, ala ashabil hadis, mendatangi, ya, sahibul hadis, mendatangi para pencari hadis, ashab, orang-orang yang mencari hadis. Fara'a, maka dia melihat, minhum, dari mereka. Nah, ini jadi, ya, di zaman dahulu ilmu itu hadis, ya. Maka disebut ashabul hadis, ya, ulumul hadis. Karena di zaman dahulu ilmu itu hadis, ya. Jadi yang dimaksud hadis itu adalah ilmu. Nah, bisa kita terjemahkan ashabul hadis ini para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu di zaman dahulu itu adalah para penuntut ilmu hadis. Kok bukan penuntut ilmu Al-Quran? Iya, karena Al-Quran ini adalah salah satu fase tahap awal mereka dalam belajar. Berarti ketika sudah dikatakan mereka mencari hadis, belajar hadis, berarti dia sudah apa? Faham akan Al-Quran. Kalau orang udah paham Quran di zaman dahulu, jangan dipertanyakan lagi hafalannya. Ya. Nah, bahkan bacaan tajwid dan yang semisalnya. Nah, dia melihat dari mereka syai'an, sesuatu, ka'annahu karaha, seakan-akan dia apa?
membencinya. Loh kok gitu? Iya, dia mengatakan mahadza, apa ini? Antum ilayya sirin minal adab. Ya, kalian itu lebih butuh sedikit dari adab. Ini perkataannya si Lais kepada ashabul hadis, para penuntut ilmu di zaman dulu ini. Karena dia melihat ada sesuatu yang aneh, kekeliruan. Mungkin ada sedikit adabnya, ya, yang kurang. Dia tidak konsisten melakukan adab-adab para penuntut ilmu. Maka dikatakan demikianlah kepada mereka. Antum ila yasirin minal adab. Lebih apa? Butuh sedikit gitu loh. Ahwaj minkum ila kathirin minal ilmi. Lebih butuh itu ya kepada apa? Banyaknya dari ilmu. Lalu coba kita andaikan Lais ini hidup di zaman sekarang, melihat para penuntut ilmu di zaman ini, ya, maka perkataan ini akan terulang kembali. Maka Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan di akhir dars, ya, bab yang ke-10 ini, Al-Ma'qidul Ashir, untayan yang ke-10 ini, famadza yaqulu Lais? Maka apa yang dikatakan Lais? Lau ro'a, kalau seandainya ro'a, Lais ini melihat hala kathirin min tullabil ilmi fi hadzal asri, asr zaman, ya. Nah, tentu perkataan tersebut akan terulang kembali, bahkan lebih syadid lagi, lebih keras lagi perkataannya Lais kepada para penuntut ilmu di zaman sekarang. Ya, inilah ya adab. Dan bil adab tafhamul ilma, ini pula terambil dari dalil. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita beradab di depan Allah, ya, merealisasikan hablun minallahnya benar, bahkan hablun minannasnya itu benar, maka yu'allimukumullah, Allah akan ajarkan ilmu itu. Karena Allah lah zat yang memiliki ilmu, al-alim kan. Salah satu sifat yang melekat pada zat Allah. Gitu. Dan bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah, yaitu dengan cara beradab. Maka mempelajari adab sebelum ilmu itu penting dipahami setiap person dari kita, setiap pribadi, untuk kehidupan kita yang lebih baik. Sebagaimana dikatakan, adabul mar'i unwanu sa'adatihi. Ini perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin, yang Syekh Shalih Utsaimin nukilkan di awal untayan yang ke-10 ini. Adab itu adalah kehalusan, kebaikan, pekerti luhur, kesopanan, akhlak mulia. Bagaimana cara kita memanusiakan manusia. Jadi istilah adab itu ada dua. Adab dari sisi perlakuan, ya ini yang dimaksudkan di sini ya, yaitu perbuatan yang mulia. Tapi ada adab dari sisi sastra, itu sastra. Ya, ya, di kitab Silsilah Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah Lipia, adab yang pertama itu, tingkat pertama itu dikatakan ada dua. Ada adab makarimul akhlak, ada adab dari sisi sastra, yaitu al-kalamul jamilul baligh mu'athiru fin nafsi. Ini adab dari sisi sastra, pengertian secara istilah. Ya, adab dari sisi sastra itu adalah perkataan yang sampai, al-kalam jamil, ya, yang indah, yang bisa mempengaruhi jiwa. Jadi sastra. Lalu ada yang makarimul akhlak, yaitu adab dari siapa? Perbuatan, perlakuan, sopan santun, yang kaitannya bagaimana cara kita memanusiakan manusia, ya. Ya. Jadi iman, adab, ilmu, ya, dan amal, ini adalah 4 hal
yang wajib kita miliki terpatri di dalam diri kita, bahkan kuat menancap keras di kolbu kita. Iman, adab, ilmu, dan amal. Atau ilmu, iman, adab, dan amal. Ya, karena kan la yakunul imanu illa bil ilmi. Gitu. Maka ilmu kita belajar dahulu agar kita bisa beriman, percaya, ya. Lalu kita beramal. Setelah beramal, kita beradab atau langsung berbarengan adab dengan amal. Inilah tingkatan urutan dalam kehidupan. Sehingga amal yang baik adalah hasil dari kuatnya iman, baiknya adab, dan tingginya ilmu. Gitu. Ya. Amal yang baik ini terhasilkan dari kuatnya iman kita, percaya penuh kita kepada siapa? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, kepada malaikat dan rukun iman yang lainnya, ya, rukun Islam yang lainnya. Ya, lalu baiknya adab akan menghantarkan kita kepada amal yang terbaik. Ya, ketinggian dan keluhuran ilmu kita pun juga akan menghantarkan kita kepada amal yang berkualitas. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pekan depan, ya, al-ma'qid al-hadi asyara. Itu syanatul ilmi amma yashid. Ya, syanatul ilmi amma yashimu. Ya, mimma yukhalifu al-muru'ata wa yahrimuha. Menjaga ilmu dari perkara-perkara buruk yang menyelisihi muru'ah, ya, dan yang bisa merusak muru'ah, harga diri seorang penuntut ilmu. Baik, syukran jazakumullah khairan ala hadarikum wa barakallahu fi ulumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Nah, wa iyyakum.